dulu, Pak. Halo, selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi, Bu Rizka. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Keadaan saya baik, Bu. Keadaan Ibu bagaimana? Oh, baik juga, Pak. Di sini baik sekali di sini keadaannya. Semua eh, berada dengan keadaan yang luar biasa. Seperti itu, Bapak. Nah, Ya. kita hari ini kan ada kegiatan nih, Pak. Kebetulan hari ini saya ingin mengamati Pak Hendra selaku sebagai coach pada hari ini, Pak ya. Nah, sebelum kita mulai, uh, apa tujuan yang ingin Bapak capai pada sesi ini, Pak? Apa kompetensi yang Bapak ingin capai pada hari ini? Eh, Terkait dengan kegiatan coaching yang akan saya lakukan nanti, Bu ya. Mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi present, Bu. Karena kan di sana eh, untuk selanjutnya, artinya ke kompetensi-kompetensi lain, kita itu harus hadir penuh dulu itu. Oh, berarti di sini Bapak ingin uh, hadir penuh pada sesi coaching yang akan Bapak lakukan. Seperti itu, Pak ya? Ya, Bu. Seperti itu. Nah, kalau begitu Pak, kira-kira Pak, melihat dari kemampuan Bapak dalam kehadiran penuh itu Pak, kalau dari kita rentangkan waktu, kita rentangkan skala Pak, dari 0 sampai dengan 10, kira-kira Bapak masih berada di mana pada saat ini untuk presentnya Pak? Oke. Jadi terkait dengan keterampilan kompetensi present atau hadir penuh, saya kalau menilai diri itu mungkin masih berada di rentangan antara 5, 6 lah, Bu. Karena kan untuk fokus itu perlu latihan dan perlu apa ya? Sesuatu yang memang membuat kita nyaman seperti itu, Bu. Oh, berarti Bapak menganggap diri Bapak itu ada di 6 karena kenyamanan seperti itu, Pak ya. Nah, kenapa bisa Bapak berpikir bahwa kenyamanan itu masih berada di 6, Pak? Gini, karena kan untuk kita bisa hadir penuh, pikiran, perasaan, dan tubuh kita harus fokus, Bu ya. Jadi untuk membuat kenyamanan itu kalau menurut saya sih memang perlu apa ya? Perlu dipersiapkan dengan matang seperti itu. Jadi eh, maka dari itu saya harus meningkatkan hal itu gitu, Bu. Agar nantinya yang saya berikan ke coach atau apapun yang saya tanyakan ke coach itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, artinya menuntun seperti itu, Bu. Nah, baik, berdasarkan yang Bapak ceritakan tadi itu, Pak ya. Bagaimana caranya Bapak agar bisa memberdayakan coach itu, agar bisa menuntun coach itu, agar bisa berkembang? Ya, jadi kalau menurut saya nanti saya harus fokus ya. Fokus artinya duduknya nyaman. Eh, saya juga artinya hadir dalam artian ikut hanyut dalam pembicaraan nanti sehingga apa yang saya rasakan itu selaras dengan apa yang coach saya rasakan sehingga nantinya saya bisa betul-betul hadir penuh sih, Bu. Itu. Oh ya, jadi Bapak ingin fokus sehingga nanti selaras yang menyebabkan bisa hadir penuh seperti itu, Pak ya. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu tidak agar kompetensi Bapak ini bisa tercapai dengan maksimal, Pak? Nah, dengan kompetensi hadir penuh ya, mungkin yang bisa membantu yang pertama tentunya diri saya sendiri dengan latihan untuk fokus, untuk mempersiapkan kenyamanan. Yang kedua mungkin koordinasi dengan rekan ya kalau memang posisi saya saat melakukan coaching itu di sekolah, saya ingin koordinasi dengan teman kantor dulu agar memang pada saat saya coaching itu tidak diganggu ataupun tidak diberikan apa namanya kegiatan lain seperti itu. Intinya biar hadir penuh saya di sana. Baik, berarti
yang bisa membantu itu diri Bapak sendiri maupun rekan-rekan yang ada, seperti itu kan Pak nggih. Nah, kalau seperti itu harapan Bapak berada di level berapa Bapak nanti harapannya? Tadi kalau nggak salah 6 sampai 7, Angka sekarang 6. saya pengen ada di 8 lah, 8 sampai 9. Oh iya, 8 sampai 9 harapannya Pak nggih. Nah, nanti di sini saya akan membantu Bapak dalam kegiatan Bapak memberikan coaching kepada Ibu Dewi nggih. Nah, nanti di sini saya izin untuk melihat Pak ya dan mengamati kegiatan yang akan Bapak lakukan. Boleh Pak? Siap Bu, siap Bu. Iya, nah Setelah ini saya akan melakukan coaching Bu Dewi. Semoga kompetensi yang ingin saya kembangkan ini bisa meningkat lah ibaratnya seperti itu ya. ya nanti juga saya akan amati Pak. Nah, untuk itu nanti sekarang saya persilahkan Pak ya untuk Bapak melakukan sesi coaching dengan Ibu Dewi. Kalau begitu Oke. saya pamit undur diri dulu Pak ya. Ya, terima kasih Bapak. Siap, Bu. Nanti kita sambung lagi Pak ya. Oke, siap Bu. Sebentar lagi akan kita sambung lagi. Yuk. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak. Selamat pagi Bu Dewi. Halo Bu Dewi. Sampai kedengeran nggak Pak? Suaranya agak Oke, oke. Sekarang sudah, sekarang sudah. unstable lagi tulisan. Oh, nggih. Oke. Ya, baik. Selamat pagi Bu Dewi. Pagi Pak Komang. Gimana kabarnya hari ini? Saya masih baik Bapak, syukurlah masih sehat. Bapak apa kabar? Baik Bu. Jadi semoga kita selalu dalam kondisi sehat Bu ya. Nah, Ya, gini Bu. sebentar. Sesuai Oke. jadwal kita nih. eh Sesuai jadwal kan kita rencananya ada kegiatan berdiskusi lah, ngobrol sesuatu. Nah, kira-kira kemarin Ibu Dewi ada sesuatu yang ingin disampaikan itu. Kira-kira tentang apa itu, Bu? Tentang ini Pak, kompetensi sosial emosional saya sebagai guru Bapak. Itulah yang ingin saya sampaikan sekarang ceritanya. Jadi cerita saya yang di kelas itu ada satu kelas kan dari 11 kelas yang saya ampuni, semuanya sih biasa aja. Saya sebagai guru masuknya tidak terganggu sama sekali. Cuman ada satu kelas nih yang 10-9, Bapak. Mungkin karena pengaruh cerita, kita kan sharing kalau di ruang guru dengan teman-teman, Pak. Ya, sama sih semua. Kalau mau masuk 10-9 itu, eh, ini pasti keluar tanduknya nih kita nih, gitu loh. Emosinya susah sekali diatur. Apalagi saya nih, jam terakhir baru dapat, Pak. Jam terakhir itu 1:30 siang. Sementara hari Rabu itu jadwal saya full dari jam pertama. Dari 10 jam yang ada, saya cuma istirahat 1 jam. Kan sudah lelah kita, kondisi sendiri sudah lelah, terus anak-anaknya begitu, gitu. Beberapa anak tuh suka bikin ulah sih sebenarnya Pak ya. Jadi dari hasil sharing di ruang guru sih teman-teman, saya selalu menyemangati. Kalau ada yang ke kelas saya 10-9 lu sekarang, nggak apa-apa Bu, semangat. Kan di sana ada si A, si B, si C, dan seterusnya anak-anak yang tidak membuat ulah sebenarnya. Tapi begitu pas giliran saya di jam terakhir, saya nggak bisa terapkan ke diri sendiri itu Pak. Jadi kontrol sosial emosionalnya susah sekali kalau mau ke sana. Gitu Pak ceritanya saya Ya, kemarin di kelas. jadi eh, terkait dengan kalau saya amati yang dikatakan oleh Ibu Dewi tadi adalah terkait dengan sosial emosional ya, terkait dengan kontrol di kelas yang terutama di kelas 9 tadi. Nah, Mm-mm. terkait dengan hal tersebut Ibu ya, kira-kira goal apa yang ingin Ibu capai dari kegiatan percakapan kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi yang berat hati saya memasuki kelas lakukan agar saya tidak terus marah. Marah itu kan menguras energi, Pak. Capek. Gitu. Benar-benar terasa kalau hari Rabu itu capek sekali. Bagaimana caranya juga agar saya bisa mengelola emosi sehingga pembelajaran saya di kelas bisa berjalan seperti di kelas-kelas lainnya.
tetap bersemangat dengan anak-anak gitu, Pak. Oke. Jadi terkait dengan solusi untuk mewujudkan suasana hati yang baik lah ibaratnya Bu ya. Nah, sekarang ini kalau dalam bayangan Ibu Dewi nih ya, kalau dalam Ibu Dewi terkait dengan Oke. suasana hati. Suasana hati yang baik itu seperti apa? Kelas lainnya misalkan jadwalnya sekarang di 10.1 nih, wes saya bersemangat nih ke kelas. Eh, saya bisa menerapkan semua metode dan saya tidak marah. Saya tetap bisa fokus dengan anak-anak yang lain walaupun beberapa anak yang lain juga sebenarnya berulah gitu loh. Jadi suasana hati saya itu tidak gampang marah, emosi tidak gampang terpancing hanya dengan begitu ketemu dengan si A itu yang suka membuat ulah itu langsung marah gitu, Pak. Jadi suasana hati yang baik itu yang memotivasi saya untuk bertemu anak-anak, kemudian tidak memancing emosi, kemudian selesai mengajar juga, ya tenang-tenang, senang-senang aja gitu. Terima kasih. Oke. Jadi suasana hati yang baik kalau menurut Bu Dewi itu tidak gampang terpancing, tidak marah, artinya senang ya. Nah, kalau memang seperti itu yang tadi dikatakan, eh, gini nih, kalau sekarang tadi Bu Dewi bilang suasana hati yang ideal seperti itu ya. Lalu kalau direntangkan dari 1 sampai 10 nih, di kelas yang bermasalah atau kelas 10-9 yang Ibu katakan tadi ini ya, eh, ada di rentangan berapa nih suasana hati Ibu? Kayak dengan kompetensi sosial emosional Ibu nih, di kelas tersebut. Rentangannya 1 sampai 10 ya, Pak? 1 sampai 10. 4, 5 saya. 4 sampai Jauh 5. kali di bawah. Kira- Iya. Kira-kira apa? Apa yang menyebabkan Ibu kenapa kok bisa, oh sekarang saya ini berada di rentangan 4 itu? Pasti tentunya ada alasannya dong. Apa yang menjadi alasan? Iya, satu mungkin karena jadwalnya di jam terakhir, Pak. Jam ngantuk-ngantuknya, jam capek-capeknya itu jam setengah 2. Yang kedua, suasana kelas itu di lantai 2 itu sumpek, Pak. Hanya kelas itu yang nggak ada kipas angin. Mungkin karena kelasnya yang nggak mau beli atau gimana gitu. Agak panas, benar-benar panas. Apalagi itu sekarang kan ya musimnya panas gitu, sudah gerah sekali. Kemudian mungkin karena faktor apa ya, lelah dari pagi. Saya full sekali hari Rabu itu jadwalnya, Pak. Dari 10 jam saya mengajar 9 jam. Itu lelah, sudah habis power untuk kelas-kelas sebelumnya. Mungkin itu kemudian yang memicu emosi sangat sampai di kelas itu ya orangnya sama itu aja, sudah di coaching, sudah direstitusi, sudah ditegur BK dan wali kelas, lagi terus aja tidak apa ya namanya anak ini tidak ketemu gitu ya. Mungkin masalahnya kemudian ya itu eh, masalah lain yang menyebabkan saya capek hati ke sana itu anak-anak lain yang notabene-nya bukan pemicu itu kena imbas, ikut rusuh gitu loh Pak, ikut eh, nyari gara-gara yang membuat emosi kita benar-benar aduh gitu. Seperti itu Pak. Jadi sebelum masuk kelas sudah malas duluan. Ini nanti ini gue marah nih di sini nih capek nih gue gitu loh ceritanya Pak. Ya, jadi saya tangkap kembali poinnya ya, karena eh, yang menyebabkan ada rintangan tersebut yang pertama pelajarannya ada di siang hari, ya tentu panas ya. Yang kedua lelah juga faktornya. Nah sekarang Bu Dewi ini pengen ngeliat nih, pengen menuju ke kompetensi sosio emosional yang berada di rentangan berapa? Tadi kan kurang lebih 4 sampai 5 nih. Sekarang goalnya yang ingin dicapai itu ada di rentangan berapa nih Bu? Kalau memang 1 sampai 10 lagi kita katakan. Ya, kalau dilihat dari kondisi anak-anak ya Pak, saya enggak berani tinggi-tinggi ya Pak, sampai 7 aja sudah syukur lah Pak. 7 itu menurut saya sudah sampai di kriteria langkah saya ringan memasuki kelas tanpa beban gitu. Oke. Kalau Jadi berikutnya, kalau eh, motivasi kita sudah tinggi sebelum masuk kan, mm-mm. Itu dah kalau ya, motivasi tinggi sebelum masuk ya minimal apapun kendala bisa kita atasi gitu. Bisa kita kelola lah kelas dengan baik.
Baik. Tadi Bu Dewi bilang pada akhirnya ingin sampai 7 lah dulu, tidak muluk-muluk ya. Nah, sekarang dalam bayangan Bu Dewi nih ya, kira-kira nih ya, pada saat kegiatan pembelajaran nih, kalau kita lihat dari segi muridnya memang seperti itu. Nah, agar murid tersebut bisa mewujudkan yang namanya kompetensi emosional tidak hanya bagi murid tapi bagi guru. Kira-kira kalau menurut Bu Dewi nih, murid itu sebenarnya di kelas itu senang diperlakukan seperti apa sih? Khususnya dalam kegiatan pembelajarannya. Kan senang dikosongin, Pak. Maksudnya mengerjakan tugas aja gitu, dikasih tugas aja gitu. Tidak. Nah, kalau dikasih tugas minimal yang pembuat ulah ini fokus ke tugasnya, ke pekerjaannya. Jadi dia tidak sempat berulah gitu. Eh, apa namanya, kalau diajak diskusi, diajak main game, itu justru berulah mereka gitu loh. Jadi menurut saya sih, saya fokusnya pada ketiga orang yang membuat ulah ini ya Pak ya. Mereka itu harus dibuat sibuk sehingga tidak sempat berulah, mengganggu teman-temannya dan memancing teman-temannya ribut. Tetapi secara keseluruhan sih bukan 10-9 yang salah ya. Pentolannya ini yang harus dipegang sebenarnya menurut saya sih Pak. Oke, jadi intinya tetap memberikan apa namanya, seperti kesibukan atau hal-hal yang bisa dikerjakan oleh siswa, kurang lebih seperti Bu ya. Nah, kalau memang seperti itu yang sudah Ibu katakan tadi nih, kira-kira Oke. apa yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan, artinya kan memberikan kegiatan kepada siswa. Apa ya langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk memberikan kesibukan atau kegiatan kepada siswa tersebut? Oke. Mungkin bisa saya eh, atur anak-anak itu nanti satu mungkin menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang sebenarnya sudah saya terapkan, cuman mungkin karena anak-anaknya itu sangat kuat faktor mengganggunya gitu ya. Jadi pertama saya bisa mungkin nanti akan memisahkan mereka. Maksudnya kelompok diskusinya dipisah dulu, dipencar. Jadi kan ada tiga nih pentolannya, nih tiga-tiganya saya pisah nih, saya taruh di orang-orang yang anak-anak yang memang mau fokus belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin kalau itu tidak mempan, saya akan minta tolong kepada ketiga anak ini untuk apa namanya mengerjakan tugas. Maksudnya diberi soal yang harus mereka cari jawabannya dengan menulis, dengan mencari referensi, atau dengan bertanya ke teman-temannya yang sudah bisa. Yang jelas, bagaimana caranya agar ketiga anak ini benar-benar sibuk, gitu, dibuat sibuk sehingga mereka tidak sempat berulah. Seharusnya seperti itu sih, Pak. Baik, jadi kalau yang saya tangkap tadi, Ibu ingin memperlakukan atau memperlakukan yang namanya diferensiasi ya, baik dari segi prosesnya terutama ya, maupun kontennya. Nah, kira-kira nih untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut yang akan Ibu terapkan di kelas 10-9, terutama pada peran utama atau lakonnya lah tadi ya. Kira-kira dalam bayangan Bu Dewi nih caranya bagaimana untuk mewujudkannya, pembelajaran Eh, berdiferensiasi tersebut? yang pertama yang bisa saya terapkan pembelajaran berdiferensiasinya itu mungkin di proses untuk bukan mengendalikan ya, untuk memfokuskan ketiga anak ini menghindarkan mereka melakukan hal negatif. Jadi diferensiasi prosesnya dulu kita perhatikan. Tapi sebelum itu saya harus mengetahui dulu dong gaya belajar mereka sebenarnya apa gitu. Sudah sih saya melakukan dia asesmen diagnostik kemarin itu mereka lebih ke kinestetik. Tidak ada audiovisual sama sekali kinestetik. Mereka memang anak-anak yang sangat amat aktif sekali. Jadi sedikit aja nganggur sudah gitu. Dan mereka sangat tidak suka mendengar guru bicara di depan lebih dari 5 menit. 3 menit aja mereka sudah mulai tangannya kemana-mana, pensil diketok-ketok gitu, pulpen, kertas gitu, dikipas-kipas. Ya memang panas soalnya Pak ya, dikipas-kipas. Kemudian temannya ditoel-toel gitu kalau kita ngomongnya kelamaan. Jadi selain berdiferensiasi dalam proses belajar, mungkin saya akan memberi perhatian lebih. Ditungguin 3 orang itu khusus mendapat perhatian yang lebih. Jadi harus
kontak matanya tidak boleh putus sehingga mereka susah untuk melakukan kegiatan. Nanti mungkin akan saya coba, Pak, di pertemuan berikutnya. Itu belum pernah dicoba itu. Baik, menarik ya Bu ya. Jadi Ibu menemukan suatu yang tadi dikatakan melakukan diferensiasi khususnya proses ya, serta memberikan perhatian lebih lah mungkin kepada 3 orang yang sering ya gaya belajarnya ibaratnya lebih aktif lah daripada teman-teman lain. Tadi juga Ibu juga memetakan gaya belajarnya seperti apa. Nah, kalau memang itu yang rencana yang Ibu akan lakukan ke depan untuk mengatasi permasalahan Ibu, kira-kira kapan kegiatan itu bisa dieksekusi atau dilakukan dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi? Segera, Pak. Mungkin minggu depan, khususnya ke diferensiasi proses dan kontak mata. Perhatian lebih. Itu minggu depan ada jadwal, Pak, hari Rabu. Kebetulan saya masuk kelas nanti. Baik, jadi yang saya tangkap secepatnya pada saat ada kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, tadi kan memang agar Ibu mengatakan agar apa namanya pada poinnya agar kompetensi sosial emosional atau suasana hati guru juga terjaga ya. Nah, kira-kira dalam pelaksanaannya ke depan siapa yang menurut Bu Dewi bisa membantu mewujudkan hal tersebut? Artinya eh, merancang kegiatan pembelajaran, mewujudkan kompetensi sosial emosional terutama bagi dari guru agar menjadi lebih baik. Siapa kira-kira yang bisa membantunya? Saya mungkin akan membantu langsung berkoordinasi langsung dengan wali kelasnya. Karena bagaimanapun juga wali kelasnya itu pasti mengetahui lebih kondisi anaknya daripada saya. Kan gitu. Koordinasi dulu, konsultasi sebenarnya si A, B, C ini yang bertiga ini bagaimana dan bagaimana sehingga saya bisa membuat perencanaan yang pas. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan teman-teman yang mengajar di kelas itu, sharing pengalaman dan sharing rasa, apa yang mereka lakukan di kelas itu, bagaimana rasanya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya minta tolong ke teman BK mungkin untuk eh, bagaimana saya harus mengontrol emosi saya sendiri. Memang sebagai guru saya sangat paham kita tidak boleh melabel anak itu negatif. Jika dia seperti itu, kita harus ke positif. Oh, anak ini hiperaktif. Tapi kan secara medis saya tidak bisa mengatakan si ABC ini hiperaktif ataupun autis karena notabene-nya sekolah saya adalah sekolah umum yang menerima anak-anak normal gitu. Itu kesadaran penuh yang saya capai bahwa saya tidak boleh melabel anak, tetapi pada kenyataannya perasaan saya benar-benar tidak enak saat masuk dan tidak nyaman di kelas itu. Itu satu apa namanya kebalikan ya Pak dari yang kita pahami teori mengajar yang kita tahu dan harus kita terapkan dengan yang terjadi sebenarnya. Jadi ada dua pilihan yang sangat jauh susah gitu ya, tidak mau gabung. Mungkin itu yang saya lakukan, minta tolong ke teman BK, bertanya ke wali kelas dan berkoordinasi dengan teman-teman yang mengajar di kelas itu. Itu Pak. Nah, jadi yang saya tangkap intinya adalah berkoordinasi ya, terutama dengan pihak-pihak yang memang mengerti dalam hal mewujudkan suasana hati terutama ya, dan membimbing murid agar mereka mau melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Intinya agar suasana hati tidak hanya guru dan murid itu terjaga ya. Nah, dari serangkaian percakapan tadi nih, kalau saya lihat juga eh, ada sesuatu yang didapatkan. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari apa yang sudah kita diskusikan ini? Yang paling penting yang saya dapatkan sekarang adalah saya kembali menyadarkan diri bahwa setiap anak itu unik. Kembali ke sana, kemudian saya harus mengolah emosi saya, mengembalikan kesadaran bahwa tugas saya lah untuk memotivasi anak-anak, gitu ya. Saya tidak boleh menyalahkan mereka dan melabeli mereka. Itu hal terpenting dari percakapan ini, Pak. Tiba-tiba saya ingat, kok jadi saya mengeluhkan anak-anak? Harusnya kan saya yang bermasalah ini dengan sosial emosional yang lelah, gitu. Jadi ada beberapa hal yang saya tangkap. Jadi pas jam istirahat, mungkin saya akan membenahi istirahat yang maksimal, gitu ya, menenangkan diri, mengembalikan fokus diri, agar suasana hati baik, sehingga siap untuk memasuki kelas itu walaupun di jam terakhir. Itu Pak hal-hal positifnya. Jadi terima kasih Pak sudah bercakap-cakap. Jadi dari sini tuh tiba-tiba sadar, oh ya, tidak boleh melabel anak. Anak itu unik gitu. Kita harus melihat sisi positifnya si anak. Itu Pak. Wah, keren Ibu.
Jadi secara tidak langsung Ibu sudah bisa mencapai apa namanya ya, eh, hal-hal yang memang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi sosio-emosional Ibu sendiri. Tentunya tadi Ibu bilang tidak melebeli lah siswa itu. Nah, jadi saya ingin tahu nih bagaimana aplikasi ke depannya, beberapa hari ke depannya pada saat Ibu sudah berusaha mewujudkan apa yang memang Ibu Dewi tadi rencanakan, khususnya untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional dari Ibu Dewi dan peserta didik tentunya. Nah, nanti jangan lupa sharing-sharing ke saya, Bu ya. Bisa lewat Siap. Japri atau mungkin kita ketemu langsung, Bu. Ya, Oke, siap Bapak. Semoga saya bisa menerapkan 5S juga Pak ya, menghadapi anak-anak ini. Sabar. Sabar, sabar dan ya, selalu mantap, Bu sabar. Dewi. Oke, jadi oke, Siap, Bu. Nanti kita ketemu lagi, Bu ya. Bapak. Oke. Siap. Baik, Semoga bisa berubah suasana hati lebih baik. mantap, Bu. Jadi itu saja, Ibu. Untuk selanjutnya Ibu bisa keluar dari room ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Ibu. Baik, selamat siang Pak Hendra. Selamat siang, Bu Rizka. Nah, tadi saya sudah mendengarkan proses coaching yang dilakukan oleh Pak Hendra dan Bu Dewi. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Pak Hendra setelah melakukan sesi tadi, Pak? Terkait dengan perasaan sih sebenarnya lega ya. Karena apa? Karena minimal saya bisa berkontribusi dalam memahami dan mengantarkan coach untuk menemukan sendiri, menggali potensinya, kayak dengan permasalahan yang dia hadapi. Mungkin itu aja, Bu, dari saya. Oh, berarti di sini Bapak sudah lega ya, sudah mampu memahami dan menggali coach itu sendiri. Nah, kalau kita rentangkan nih Pak ya, kalau Bapak menilai diri Bapak sendiri, performan Bapak itu dalam kompetensi tadi Bapak berada di mana, Pak? Dengan penilaian untuk hadir penuh, Bu ya. Jadi kalau saya nilai diri saya itu masih berada di rentangan 7 mungkin. Ya 7 mungkin ya. Tadi kan dari 6 sekarang 7. Karena apa? Dalam hal ini ya selain kita harus hadir, jadi fokus juga untuk menentukan kata kunci dari apa yang disampaikan Koci, sehingga itu juga membuat kita terdistract eh, terkait dengan kompetensi hadir penuhnya, sehingga eh, saya agak-agak merasa bingung sedikit sih sebenarnya. Di satu sisi harus mendengarkan, satu sisi harus eh, menulis, satu sisi harus mengajukan pertanyaan berbobot, satu sisi saya harus memang pikiran jiwa saya memang harus ke sana seperti itu. Ya, hadir penuh itu kompleks ternyata Pak ya. Harus Iya, nulis, bertanya, kemampuannya harus bagus itu Pak ya. Nah, mungkin kalau Bapak kan tadi dibilang rentangannya itu angka 7 dan katanya di sana Bapak ada fokus, Bapak seperti itu bingung seperti itu. Mungkin nah kan itu termasuk ke dalam kekurangan Pak. Kalau hal positif apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan tadi, Pak? jadi kayak dengan hal positif ya, saya merasa saya bisa memahami apa yang Koci rasakan ya. Jadi di sana tadi dia merasa mudah marah karena lelah, karena panas, dan ada aktor-aktor dalam terutama murid, sehingga eh, dia itu ingin apa namanya menaikkan suasana hati dan memberikan pelayanan. Sebenarnya Koci tadi itu ingin melakukan pelayanan optimal, tapi masih terbentur cara-caranya seperti itu. Jadi hal positifnya saya bisa ikut masuk dalam perasaan dia. Yang kedua, saya berusaha hadir juga di sana terkait dengan pikiran, hati juga, dan berusaha menggali permasalahan-permasalahan serta apa yang ingin diwujudkan Koci ke depan untuk memperbaiki kualitas pendidikan seperti itu.
Baik, di sini berarti hal-hal positif yang Bapak temukan itu banyak sekali ya, mulai dari memahami perasaan kucing, selanjutnya mengerti keadaan kucing, kan seperti itu Pak ya. Nah, di sini boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Kalau Silakan tadi Ibu, kan, silakan. ya baik. Kalau tadi kan dari rentangan nilainya terhadap diri Bapak sendiri. Nah, kalau saya, pengamatan saya, Pak ya, tadi sejauh Bapak mengadakan sesi coaching itu, saya mengamati tadi pada saat Bapak itu sudah berada di atas level 7 sebenarnya untuk kehadiran penuhnya pasiennya. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama itu Bapak sudah fokus. Kalau menurut saya itu Bapak sudah fokus mendengarkan apa yang coach sampaikan. Selain itu, selain fokusnya itu Bapak juga sudah nyambung, di mana dari yang coach sampaikan itu Bapak bisa mengambil kata kunci sehingga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach sehingga nantinya coach bisa menggali pengetahuan-pengetahuan yang coach miliki atau potensi-potensi yang coach miliki. Nah, seperti itu Bapak. Jadi kalau saya itu sudah lebih tinggi lah dari standar yang Bapak tentukan. Kalau Bapak 7, mungkin saya sudah di 8, Pak. Seperti itu, Bapak. Nah, bagaimana perasaan Bapak mendengar hal ini, Pak? Saya nggak nyangka aja, ternyata apa yang saya harapkan dari penilaian Ibu ternyata sudah lebih baik dari apa yang saya pikirkan. Jadi di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya eh, kompetensi yang saya harapkan naik itu berdasarkan penilaian Ibu ternyata bisa naik melalui serangkaian kegiatan hadir penuh yang saya lakukan tadi seperti itu. Iya, Pak, begitu, Pak. Nah, selain itu, Pak ya. Nah, tadi kan tentang kelebihan, Pak ya, tentang rentangan nilai. Kalau sekarang itu namun ada beberapa hal yang saya juga melihat yang masih perlu dikembangkan, Pak. Di mana pada saat tadi Bapak menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Dewi, saya mengamati di sini Bapak memang sudah sangat bagus, hanya saja masih ada perlu sedikit pancingan-pancingan pada Ibu Dewi untuk lebih dia mengoptimalkan potensi yang ada di sekolahnya. Seperti itu, Bapak. Nah, dari diskusi ini, apa yang Bapak bisa dapatkan dari praktek yang tadi Bapak lakukan terhadap Ibu Dewi, Pak? Yang saya ambil hikmahnya adalah bahwasanya dari serangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat coaching, ternyata hadir penuh merupakan salah satu kompetensi yang memang benar-benar perlu untuk dikembangkan dan diasah lagi karena apa seperti yang dikatakan tadi memang saya berada pada fokus yang bercabang artinya tadi selain mendengarkan saya menulis sehingga ada beberapa hal yang miss seperti itu Bu terutama dalam pemberian pertanyaan sehingga yang harusnya bisa dikembangkan lagi karena ada fokus terpecah saya tidak bisa memberikan pertanyaan lebih lanjut seperti itu karena dalam hal ini kan seperti yang saya katakan tadi hadir itu tidak hanya badan ya, tapi pikiran dan hati juga dan harus lebih fokus gitu. Nah, tadi Bapak kan mengatakan hadir itu tidak hanya badan dan pikiran. Nah, untuk meningkatkan lagi kompetensi ini, mungkin apa yang bisa Bapak lakukan untuk bisa hadir secara penuh, Pak? Seperti itu. Eh, saya perlu melakukan latihan lagi, latihan terutama pada fokus ya, agar saya bisa hadir penuh. Selain itu, mungkin lebih menyamankan posisi, menyamankan tempat, sehingga saya lebih bisa berkonsentrasi. Mungkin itu yang bisa saya lakukan ke depan untuk meningkatkan kompetensi hadir penuh ini. Selain itu, ada nggak yang bisa membantu Bapak untuk meningkatkan kompetensi ini, Pak? Selain membantu, tentunya selain diri saya sendiri, tentunya rekan-rekan
yang ada di sekitar saya. Kalau saya memang ada di rumah, mungkin keluarga yang saya kondisikan. Kalau saya di sekolah, mungkin teman-teman yang saya kondisikan agar bisa membantu mengembangkan kompetensi pada saat melakukan coaching. Nah, tadi Bapak kan ingin mengembangkan kompetensi. Nah, ketika kompetensi Bapak ini sudah berkembang, Bapak ke depannya itu mau di angka berapa, Bapak? Seperti Kompetensi yang yang dimiliki. ya, Ya. seperti yang dikatakan tadi, sekarang pengembangannya itu saya sih ingin melihat ke 8 aja, 8,5 lah Bu, untuk fokus dan hadir penuh. Nah, untuk mencapai 8,5 ini apa yang Bapak lakukan untuk mencapainya, Pak? Dalam waktu Ya. dekat ini. Dalam waktu dekat mungkin sama seperti tadi ya, saya ingin berlatih fokus dengan melakukan mengamati hal-hal di sekitar, terus mencari posisi yang nyaman agar bisa berkonsentrasi, berkoordinasi dengan beberapa rekan yang memang ada di sekeliling saya, sehingga itu bisa terwujud gitu. Mungkin itu sih salah satu langkah efektif yang bisa saya gali sampai saat ini. Nah, selanjutnya untuk kegiatan ini, Pak, apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan kita pada hari ini? Ternyata seperti ini, Bu. Saya dapatkan adalah saya bisa loh berpikir cara-cara untuk mewujudkan atau meningkatkan kompetensi dari coaching ini. Kan salah satunya adalah kehadiran penuh atau present. Yaitu tadi Ibu menuntun saya bahwasanya saya bisa menemukan, oh saya harus lebih menyamankan tempat, berkoordinasi, dan melatih fokus saya. Seperti itu Ibu yang saya dapatkan. Sehingga pada ujungnya bermuara pada apa yang ingin saya tuju, seperti itu, meningkatkan fokus dan kehadiran penuh. Ya, di sini berarti Bapak ingin meningkatkan fokus dan kehadiran penuh dengan rencana-rencana yang sudah Bapak sampaikan ya. Nah, saya harap di sini Bapak bisa nanti merealisasikannya secepat mungkin, Pak ya. Sehingga ketika ada sesi coaching lagi, Bapak bisa secara penuh hadir baik itu dari jiwa dan raga Bapak, sehingga nantinya bisa memberdayakan coaching menjadi lebih baik lagi, seperti itu Pak ya. Terima kasih loh Bu. Jadi saya sudah bisa berpikir mengembangkan potensi diri juga melalui kegiatan ini. Iya Pak. Nah, untuk sesi selanjutnya mungkin nanti Pak ya bisa kita lanjutkan lagi di lain hari Pak. Nanti Bapak bisa menghubungi saya lewat WA group ataupun WA pribadi. Nanti kita kan bisa sharing-sharing kembali tentang kehadiran penuh itu seperti apa yang sudah Bapak terapkan, seperti itu Pak ya. Siap Bu, siap Bu. Siap-siap. Mari kita melakukan pengembangan lebih baik lagi. Iya Pak. Nanti kita hubungi lagi Pak ya. Nanti saya hubungi lagi. Oke Bu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih loh Bu. Iya sama-sama. Sampai ketemu Bu. Ya, sampai ketemu lagi. Siang.